Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian ilmu tauhid dan nama-nama lain ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dihilangkan darinya. Dan juga tentang membahas rasul-rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, meyakinkan apa yang wajib ada pada diri mereka, apa yang telah dihubungkan nisbah kepada diri mereka, dan apa yang terlarang dihubungkan kepada diri mereka. Asal makna tauhid ialah meyakini bahwa Allah adalah satu, tidak ada sekutu baginya. Alasan dinamakan ilmu tauhid ialah karena bagiannya yang terpenting menetapkan sifat satu bagi Allah dalam zatnya dan dalam perbuatannya, menciptakan alam seluruhnya, dan juga bahwa Allah sendiri tempat kembali segala alam ini dan penghabisan segala tujuan. Nama-nama lain ilmu tauhid. 1. Ilmu usluhuddin. Ilmu tauhid juga dinamakan ilmu usluhuddin karena objek pembahasan utamanya adalah dasar-dasar agama yang merupakan masalah esensial dalam ajaran Islam, yaitu masalah kepercayaan atau iman berdasarkan dalil-dalil qot'i, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi yang mutawatir. 2. Ilmu kalam. Ilmu kalam adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan firman Allah Al-Quran sebagai objek, dikarenakan diskursus utama dalam ilmu ini yaitu problematika sekitar apakah firman Allah itu qadim dahulu atau hadis baru. Ilmu kalam dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu pada zaman Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. 3. Teori Islam. Teologi dari segi bahasa terdiri dari theos yang berarti Tuhan dan logos berarti ilmu. Jadi teologi berarti ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Dinamakan teologi Islam karena kualifikasi pembicaraannya mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam yang meliputi tentang Tuhan dengan keesaannya, sifat-sifat dan hubungannya dengan alam semesta, termasuk persoalan terjadinya alam semesta, keadilan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, hari akhirat, hari pembalasan, dan berita yang gaib. Dinamakan teologi karena pembahasannya mencakup persoalan-persoalan dasar dan pokok seperti ketuhanan, kufur. Istilah teologi digunakan oleh orang-orang barat dalam memberikan pengertian yang berkaitan dengan ketuhanan dalam Kristen. Kemudian istilah tersebut mereka gunakan dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu usuluddin. 4. Ilmu aqaid al-islamiyah. Ilmu aqaid al-islamiyah. Ilmu tauhid ini juga dinamakan dengan ilmu aqaid al-islamiyah, ilmu ideologi Islam, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang menjelaskan ideologi-ideologi Islam secara sistematis sehingga manusia percaya padanya. Ilmu ini disebut oleh Imam Abu Hanifah sebagai al-fiqh al-akbar. 5. Ilmu ma'rifat. Disebut ilmu ma'rifat karena dengan pengetahuan ini dapat mengetahui benar-benar tentang Allah dan segala sifatnya dengan keyakinan yang teguh. Pokok pembahasan ilmu ini adalah sama, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Keyakinan ini pada gilirannya membawakan kepada keyakinan adanya malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada hambanya, nabi dan rasul, dengan tujuan supaya manusia sadar akan tugas dan kewajibannya sehingga mendapatkan keselamatan di dunia dan akhiratnya nanti. 6. Ilmu al-zat wa al-sifah. Ilmu al-zat wa al-sifah yaitu suatu ilmu pengetahuan yang menjadikan problematika zat, esensi, dan sifat sebagai problem utama. Berdasarkan relasi antara esensi dengan atribut itulah keyakinan yang lain dapat didefinisikan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Melingkup ilmu tauhid yang pertama yaitu hal-hal yang berhubungan dengan zat yang pertama dan menjadi sebab pertama terhadap adanya alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perantara yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berhubungan dengan manusia yang lazim disebut dengan
istilah al-wasithah yang termasuk dalam kelompok pembahasan. Selanjutnya yaitu macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ini yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, penguasaan dan pengaturan semesta. Dialah Allah sang pencipta. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini dapat dimaknai dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yakni ciptaannya hanya beribadah kepadanya dengan tidak menduakan atau menganggap ciptaannya setara atau bagian dari ketuhanan. Yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala atau segala nama yang dinisbatkan pada dirinya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal bin Haji Ramadan, NPM 1901010040. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari kelompok dengan tema tauhid. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin yang terdapat dalam materi tauhid tersebut. Pada poin ke-5, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ilmu tauhid. Kemudian pada poin ke-6, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dan manfaat bertauhid. Kemudian yang terakhir pada poin ke-7 mengenai bahaya tidak bertauhid. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan macam-macam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid di sini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yakni tauhid rububiyah, kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, dan yang ketiga yaitu tauhid asma wa al-sifat. Tauhid rububiyah ini menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasannya Allah adalah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, Raja dari seluruh alam semesta. Meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah hanya Allah yang mampu menciptakannya. Kemudian pada poin yang kedua yakni tauhid uluhiyah. Pada tauhid uluhiyah ini dijelaskan bahwasannya kita sebagai seorang hamba meyakini bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah. Kita yakin hanya Allah lah yang patut kita sembah melalui segala bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin ketiga ini tentang pembagiannya yakni tauhid asma wa al-sifat. Pada poin yang ketiga ini tauhid asma wa al-sifat ini dapat dijelaskan bahwasannya kita sebagai seorang hamba meyakini sifat Allah, sifat-sifat Allah. Keyakinan bahwasannya Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama Allah yang baik. Tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menyamai kedudukannya ataupun memiliki salah satu sifat yang agung bagi Allah, yang dimana tercantumkan bahwasannya sifat-sifat Allah tercantum dalam 99 Asmaul Husna. Artinya kita mempercayai mengenai keesaan Allah melalui sifat-sifat dan nama-nama yang baik bagi Allah. Kemudian lanjut pada pembahasan yang ke-6 yakni mengenai hikmah kita dan manfaat bertauhid. Tauhid merupakan salah satu perintah yang paling utama yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hambanya. Karena kebaikan dunia dan akhirat merupakan buah dari keutamaan kita dalam bertauhid. Jadi dapat jelaskan bahwasanya tauhid itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Di antaranya terdapat manfaat
Yang pertama, tauhid merupakan sebab dilapangkan dadanya seseorang dalam kehidupan di dunia. Semakin kuat tauhidnya, maka semakin sempurnalah hatinya. Semakin kuat keimanan dan ketakwaannya, maka semakin kuatlah hatinya dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tauhid merupakan sebab paling utama terhapusnya dosa dan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, yakni bertauhid, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh itu pula ampunan." Dapat dijelaskan dari hadis tersebut bahwasannya ketika kita bertauhid dengan sebenar-benarnya tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian sesungguhnya tauhid itu dapat mencegah pemiliknya kekal di dalam neraka. Sebagaimana dalam sebuah hadis syafaat yang berbunyi, "Keluarkanlah dari mereka dari neraka siapa yang di hatinya masih ada iman walau sekecil apapun." Maka keimanan seseorang ataupun ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bagaimana ketauhidan dapat memberikan kita syafaat agar kita tidak terjerumus ataupun masuk ke dalam neraka. Bisa dijadikan sebagai syafaat menolong kita ketika kita terlalu banyak dosa dan masuk neraka. Kemudian seorang yang bertauhid dan merealisasikan tauhidnya dengan sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul, maka kita akan mendapatkan petunjuk dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Kemudian lanjut pada pembahasan yang terakhir mengenai bahaya tidak bertauhid. Ketika kita tidak bertauhid, maka banyak hal-hal yang dapat merusak jiwa kita sebagai seorang hamba. Di antaranya, ketika kita tidak bertauhid, maka kita sebagai seorang muslim tidak mengenal Islam secara kafah, mengenal Islam secara penuh. Kemudian ketakwaan yang mudah tergoyahkan. Dan yang terakhir ya ini cenderung memilih sesuatu hal yang salah. Dapat dijelaskan bahwasanya ketika kita tidak bertauhid, maka kita sebagai seorang muslim hanya bagikan seorang mayat hidup yang mengetahui bahwa kita tuh hanya seorang yang beragama Islam, seorang yang beragama Islam dan tidak mengetahui tentang apa ibadah ataupun amalan-amalan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya tauhid itu mengajarkan bahwa kita sebagai seorang hamba harus taat, patuh dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Nah, dengan kita tidak bertauhid, maka ketakwaan kita akan mudah tergoyahkan. Nah, kemudian ini ketakwaan yang mudah tergoyahkan. Di sini dapat dijelaskan bahwasannya ketika kita tidak bertauhid, maka akan ada banyak sekali godaan-godaan yang menghampiri kita karena kita tidak bertauhid kepada Allah. Di antaranya adalah banyaknya seorang yang mencoba menggoda kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan ataupun segala bentuk macam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cenderung memilih sesuatu jalan yang salah. Ketiga poin tersebut semuanya saling berhubungan. Baik ketika seseorang yang tidak mengenal Islam secara penuh, secara kafah, maka
dia cenderung keimanannya akan tergoda dengan segala bentuk kemewahan duniawi ataupun segala bentuk kenikmatan duniawi yang dapat melalaikan kita sebagai seorang hamba dan dapat menjerumuskan kita melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun penyampaian kurang baik, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.